I was once told that the poorest of men until I met Amal. सर क्या है? मिश्री गिफ्ट में Assalamualaikum sobat, kembali lagi di XA Movie. Terima kasih sudah klik dan mari kita nonton alur cerita film Amal, salah satu film terbaik yang mencapai rating 7,5/10 di IMDb. Film yang memenangkan 5 penghargaan dan 5 nominasi. Bercerita tentang seorang sopir bajai bernama Amal. Amal yang sopir bajai tiba-tiba jadi orang terkaya di New Delhi hanya dengan bermodalkan permen relaksa. Daripada kebanyakan cincong, mari sob langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu disubrek dulu ya. Beratal suasana kota New Delhi, terlihat seorang pria bernama Amal. Amal adalah seorang sopir bajai yang memiliki banyak klien. Kesibukan Amal terlihat saat mengantarkan anak-anak pulang dari sekolah. Salah satu anak yang bernama Kunal memberikan pensil warna kepada pengemis di depan rumahnya. Setelah itu, Amal mengantarkan kliennya yang pulang dari pasar bernama Puja, seorang pemilik toko sembako kecil. Dalam perjalanan, seorang pengemis bernama Pria meminta sedekah kepada Puja yang katanya untuk makan. Namun Puja malah tak menghiraukannya. Lalu pria yang merasa diabaikan menggondol dompet Puja. Beruntung, dompet yang dicuri hanya berisi nota belanjaan karena sengaja dipisahkan dengan uang. Namun Amal yang ingin beramal tetap saja mengejar pria. Sialnya, dalam aksi kejar-kejaran itu pria tertabrak oleh mobil. Sontak mobil yang menabraknya langsung kabur dari TKP. Di tempat lain, seorang pria tua bernama Jayaram sedang memesan minuman di warteg. Karyawan yang sedang asik nonton alur cerita XA Movie bergegas menyiapkan pesanannya. Namun Jayaram marah karena yang dirinya pesan bukanlah teh panas melainkan coklat panas dan tak akan membayarnya. Pemilik warteg yang menyaksikan fenomena itu kesal dan mengusir Jayaram. ये धंधा महीने भर में चौपट हो जाएगा, याद रखना. Di sisi lain, Amal yang sudah berada di rumah sakit diminta keterangan oleh Pak Babin yang bertugas dan dokter akan memberitahu kondisi pria setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut. Puja berusaha menenangkan Amal karena menurutnya kecelakaan itu bukanlah kesalahan Amal. Keesokan harinya, dokter yang menangani pria menemui Amal yang sedang tertidur di pekarangan rumah sakit. Dokter Sipa meminta pria dirawat intensif selama beberapa hari dan butuh seorang penanggung jawab biaya. Namun karena Amal tidak mengetahui keluarga pria, dirinya pun setuju jadi penanggung jawab. Setelah itu, Amal yang sedang mengecek kondisi bajainya tiba-tiba mendengar keributan. Seorang penumpang dengan sopir bajai bernama Raju merasa membayar tarif bajai sangat mahal. Raju ternyata sengaja mencari jalan yang lebih jauh dengan alasan jalur yang dilewati sedang macet, dan setelah itu meminta tarif mahal kepada penumpangnya. Di saat yang sama, Jayaram datang dan meminta diantar ke alun-alun kota. आलिया, हाँ सर क्या हुआ? Dalam perjalanan, Jayaram nampak kurang sehat disertai batuk. Melihat kondisi penumpangnya, Amal ingin beramal dengan memberikan permen batuk pelega tenggorokan. Awalnya Jayaram ragu dan merasa curiga takut Amal akan meracuninya. Namun tetap saja Jayaram langsung menelannya. Jayaram kemudian terlihat kesal karena Amal berhenti di tengah perjalanan. Amal lalu menjelaskan dirinya berhenti karena ada kemacetan jalan akibat proyek MRT.
Jairam tidak mau tahu dengan hal itu dan ingin cepat sampai ke tempat tujuan bagaimanapun caranya. Mereka akhirnya sampai ke alun-alun kota, namun Jairam marah karena dirinya ingin pergi ke taman kota, bukan alun-alun kota. Jairam lalu mencatat nama Amal dan akan melaporkannya ke dinas terkait karena merasa itu penipuan. Amal yang merasa bersalah lalu meminta Jairam membayar setengah dari tarif dan meminta maaf jika dirinya salah. पिताजी ये रख लो, काफी होगा। सर आपने 37 कहा था। तो बख्शिश समझ के रख लो। नहीं सर। सुनो, नाम क्या? विजय कुमार सर। अच्छा सर। Malam harinya, Jairam lanjut memarahi seorang pria yang ngompol sembarangan. कुत्ते की तरह मूत के पूरा मुल्क सड़ा डाला तुम जैसे लोगों ने। Fuck off. Jairam lalu menulis sesuatu di dalam buku catatannya di salah satu kafe. Jairam lanjut menghentikan seorang pria yang sedang bernyanyi karena suaranya sangat membuat tidak nafsu makan. Jairam lalu beranjak sambil bernyanyi yang membuat para pengunjung takjub dengan suaranya. Beberapa hari kemudian, मेरे दिल में तैयार मैं समझा जुबां मेरी असले मुदा. di usianya yang menginjak 65 tahun, Jairam menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan anak-anak Jairam, Vivek dan Haris sibuk mendatangi kantor pengacara. Vivek tinggal di London, sedangkan Haris seorang pengusaha di India. Vivek dan Haris tidak mengetahui bahwa ayahnya selama ini sedang sakit keras. Pengacara Jairam yang bernama Sapna memberitahukan bahwa wasiat ayah mereka akan dibacakan setelah 30 hari kematiannya. Haris yang mendengarnya merasa kesal karena harus menunggu selama itu. Asisten Jairam bernama Suresh mengusulkan agar wasiatnya dibacakan segera tanpa harus menunggu 30 hari. Namun tetap saja Sapna tidak mengizinkannya. Are you okay to carry this out? Yes. Di sisi lain, Pak Dr. Shipa memberitahu Amal bahwa kondisi pria telah membaik dan akan dilakukan pengecekan mendalam di kepalanya. सर Setelah tersadar, pria lalu menjelaskan bahwa dirinya bekerja pada Tuan Thakur yang menaungi para pengemis jalanan. तुम्हें आराम करना चाहिए रानी. मैं तो मजाक कर रही थी. रोज ले जाते हो उसे? एक सेकंड. सिस्टर उसे सुबह नाश्ता है. Malam harinya di hotel bintang 5 milik Jairam, Suresh yang mabuk lalu curhat ke Vivek bahwa dia telah mengorbankan seluruh waktunya bekerja untuk Jairam selama ini. Bahkan dia jadi perawan tua sampai sekarang. Dia merasa kecewa karena tidak mendapatkan sepeser pun dari wasiat Jairam. Vivek menimpalinya dengan berkata penasaran ingin tahu tentang wasiat ayahnya. Namun Suresh juga tidak mengetahui kekayaan Jairam akan diberikan kepada siapa. Kembali ke Amal, dia sedang memberitahu pamannya bahwa baja yang dibeli pamannya itu injeksinya rusak dan harus segera diganti. Pamannya lalu berkata akan memberikan baja tersebut jika Amal mampu memperbaikinya. Namun Amal tidak memiliki uang untuk memperbaiki baja itu. Amal yang sudah 3 hari tidak pulang ke rumah membuat ibunya khawatir. Sang ibu lalu menyuruh Amal untuk segera berumah tangga mengingat dirinya sudah tua dan rapuh. Ibunya pun menyarankan Amal bekerja di kantor pos bersama pamannya karena nanti transportasi baja akan tergantikan dengan MRT. Amal yang sedang makan hanya bisa diam mendengar ocehan ibunya sampai-sampai tidak minum dan tertidur. Melihat Amal sudah ngorok, ibunya pun jeda ngomelnya dan dengan kasih sayang menyelimuti anaknya. Di sisi lain, Vivek sedang berada di kediaman Thakur karena dia ternyata mempunyai banyak hutang kepada Tuan Thakur dan harus segera melunasi hutang tersebut beserta bunganya. Vivek lalu berjanji akan melunasi hutangnya di awal bulan. Beruntung Vivek adalah anak Jairam karena jika tidak, si Vivek akan mengungut giginya. Namun sebagai jaminan, paspor Vivek akan ditahan.
Saat mengantar Puja, bajai yang dikendarainya menabrak bajai milik Raju. Raju pun marah dan meminta ganti rugi kepada Amal. माफ करना दोस्त इतना आपको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है अरे यार अमल ये तूने Saat tengah asik berdebat, ternyata penumpang Raju kabur karena sedang terburu-buru. Raju lalu mengejar penumpangnya karena belum membayar, sedangkan Amal bergegas pergi. Amal pun meminta maaf dan memberitahu Puja bahwa dirinya kurang tidur demi mengurus pria. Dirinya harus bekerja keras demi membayar tagihan rumah sakit. Puja kemudian mengingatkan bahwa rumah sakit akan membuat tagihan pasien membengkak dan Amal tidak berkewajiban membayar tagihan tersebut dan lanjut memberikan ongkos lebih kepada Amal. Namun Amal menolaknya. फिक्र न करना मैडम कल मिलते हैं Setelah dari sana, Amal mengajak pria jalan-jalan. Pria ternyata tahu bahwa Amal menyukai Puja dan menyuruhnya untuk mengungkapkannya. Di sisi lain, Suresh memberitahu Vivek bahwa dirinya ditugaskan oleh pengacara Sapna untuk mencari sopir bajai bernama Amal Kumar dan tidak akan mencari Amal jika Vivek bersedia membagi harta warisan sebesar 25%. Namun Vivek tidak setuju dan hanya akan memberikan yang pantas didapatkan. Suresh selalu berkamuflase untuk mencari Amal secara diam-diam. Setelah beberapa hari, akhirnya Suresh menemukan Amal. Suresh pun mengaku sebagai teman ayahnya dan mencoba menulis biodata Amal. Dengan polosnya, Amal menjawab semuanya dengan jujur. Sesampainya di tujuan, Suresh memberikan 100.000 rupiah lalu pergi. Amal berusaha mengejar Suresh untuk mengembalikan kembalian. Namun Suresh lenyap begitu saja. Suresh kemudian berbohong kepada Sapna bahwa dirinya butuh waktu untuk menemukan Amal. That's what GK gave us. But what about the letter he wrote? Do you wonder why GK chose this particular man? Dokter Sipa telah mengecek pria, menjelaskan bahwa ada pembengkakan darah di otak pria dan harus segera dioperasi. Dokter Sipa akan membebaskan biaya rumah sakit dan jasa layanannya. Namun obat-obatan dan jenis perawatan akan mendalam biaya kurang lebih 10 juta rupiah. Dan dengan muka sedih tapi yakin, Amal berjanji akan mengusahakan biaya operasi tersebut. Ketika mengantar Kunal, Amal mencoba menjelaskan kejadian terkait pria dan bermaksud untuk meminjam uang kepada ayah Kunal. Jika dirimu mengendarai pesawat terbang, kamu bisa dengan mudah membantunya. Amal, kamu cuma seorang supir bajai dan butuh waktu lama untuk mengembalikan pinjaman tersebut, ucap ayah Kunal. Akan tetapi, ia berjanji akan membicarakan kepada istrinya terlebih dahulu. Malam harinya, Amal berniat meminjam uang kepada Puja. Namun melihat Puja hanyalah pemilik warung kelontong kecil, Amal pun mengurungkan niatnya. Di sebuah kasino hotel, Vivek, Apes, dan Kala 500 juta rupiah, lalu berniat meminjam 500 juta lagi kepada kasir. Awalnya, kasir menolak, namun Vivek berdalih bahwa hotel ini warisannya dan akan memecat kasir jika tidak memberikannya. Akhirnya Mbak Kasir pun memberinya. Setelah itu Vivek menemui Haris yang sedang murung. Ia sedang mengikuti istrinya yang sedang berduaan dengan seorang pria. Vivek lalu berkata jangan seperti pecundang, usir saja istri dan selingkuhannya dari hotel. Karena hotel ini milik ayah kita. Di sisi lain, ayah Kunal menceritakan tentang masalah sopir anaknya kepada istrinya Sapna. Saat itu Sapna belum mengetahui bahwa Amal adalah nama sopir anaknya dan Sapna yang sedang sibuk mengabaikan pembicaraan suaminya itu. Ketika semuanya tertidur, Suresh yang penasaran menyelinap masuk ke ruangan kerja Sapna dan membuka isi wasiat Jayaram. Dalam wasiat itu terlihat bahwa selama 2 tahun Jayaram berpura-pura miskin untuk menemukan jejak kebaikan dan hampir menyerah. Namun setelah bertemu Amal, Jayaram merasa telah menemukan jejak kebaikan tersebut dan ingin mewariskan seluruh hartanya untuk Amal dan tidak percaya kepada siapapun kecuali pengacara Sapna. Setelah melakukan aksinya, Suresh memberikan imbalan kepada pembantu Sapna karena telah mengizinkan masuk ke ruangan itu. हो गया
Suresh segera menghubungi Vivek, namun Vivek tidak menanggapi karena sibuk bermain QQ. Amal ditelepon oleh Dr. Sipa yang menegaskan bahwa pria harus cepat dioperasi. Karena semakin lama menunggu maka akan sangat berisiko. Amal segera menjelaskan kepada bos yang mempekerjakan pria, namun Thakur tidak mau menolong sebab tidak ada pertanggungan BPJS bagi orang yang dipekerjakannya. सर अगर ऑपरेशन नहीं हो तो मर जाएगी सर अगर मैं आपसे लोन लूं तो बस दोस्त है सर. Karena tidak ada pilihan lain, Amal terpaksa menjual bajanya sebesar 10 juta rupiah dan pria sangat berterima kasih atas kebaikan Amal kepadanya. तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तो मेरे पापा बीमार. Tak lama kemudian, dokter pun datang untuk mengoperasi pria. Setelah menunggu seharian, Dokter Sipa pun keluar menemui Amal dan meminta maaf karena nyawa pria tidak bisa diselamatkan. Amal yang kaget bergegas menemui pria. Melihat pria telah wafat, Amal pun menangis sedih. Suatu ketika, tanpa disadari Amal diikuti secara diam-diam oleh Suresh hingga ke rumahnya. Keesokan harinya, Puja dijemput oleh Raju karena Amal menyuruhnya untuk menggantikannya sedangkan Amal terlihat menaiki MRT berangkat bekerja. Amal ternyata menjadi office boy di kantor pos karena pamannya orang dalam. Puja yang penasaran mencari rumah Amal. Di sana, Puja disambut oleh ibu Amal karena Amal sedang pergi bekerja. Mereka pun berbincang tentang Amal. Saat Amal pulang kerja, ibunya segera memijat kakinya yang kelelahan bekerja. Tak lama kemudian, datanglah Puja memberikan surprise berupa underdeal bajai. Awalnya Amal menolaknya karena merasa harganya sangat mahal. Namun Puja berkata bahwa ia membeli underdeal tersebut sebagai mas kawin untuk Amal. Karena di India, wanitalah yang memberikan uang panai, Amal sontak terkejut bercampur senang. Sejak saat itu, Puja dan Amal resmi menjalin kasih. Di sisi lain, Suresh memberitahu Sapna bahwa dirinya telah menemukan Amal dan akan segera membawanya ke kantor Sapna. Sedangkan Vivek ditagih oleh anak buah Thakur untuk melunasi semua hutang berikut bunganya dan diberi waktu hingga besok. Setelah itu, Vivek menemui Suresh di rumahnya. Suresh selalu menjelaskan bahwa Amal adalah pemuda baik karena dirinya telah mengamatinya beberapa minggu ini. Lalu ia menceritakan lebih lanjut tentang isi wasiat Jayaram dan besok akan membawa Amal menemui Sapna. Suresh pun membatalkan kesepakatan yang pernah dibicarakan. Vivek terkejut dan marah karena merasa wasiat ayahnya adalah keputusan gila. Dia kemudian berjanji akan memberikan bagian 35% jika Suresh tidak membawa Amal ke Sapna. Namun Suresh menolak tawaran Vivek. Ketika Suresh membuat minuman, tiba-tiba Vivek menghantam Suresh dari belakang. After meeting this Amal, Arthur's gift to me. Dan dengan segera Vivek masuk ke ruangan kerja Suresh lalu membuang segala catatan tentang Amal. Di sisi lain, Puja dan Amal berusaha memperbaiki bajai pamannya dengan memasang karburator yang telah dibeli Puja. Keesokan harinya, ibu Amal memberikan sarapan serta menaruh foto dewanya agar si bajai bisa menyala. Setelah berkali-kali Amal mencoba menghidupkan mesin, akhirnya sang bajai pun bisa menyala kembali. देखा शुक्रिया पूजा बेटा नमस्ते बेटा. Amal yang senang akhirnya kembali menjadi sopir bajai dan mengantar Puja. Pamannya sontak terkejut melihat bajai itu kembali beroperasi. Kemudian Sapna yang cemas karena Suresh tak kunjung datang lalu mengunjungi rumah Suresh. Namun sopir Suresh tidak tahu keberadaan Suresh. Sesampainya di rumah Puja, Puja lalu mengajak Amal makan malam bersama dan menyuruh menjemputnya lagi nanti sore. Amal yang senang pun menerima tawaran itu. Sedangkan Sapna menemukan alamat rumah Amal karena bantuan sopir Suresh. Namun Amal sedang pergi bekerja. Sapna lalu pergi mencari ke lokasi tempat Amal biasa mangkal. Kemudian Sapna bertemu dengan Raju. Raju pun memberitahu kalau biasanya di waktu sore Amal mengantarkan anak sekolah di SD Negeri 4. Kebetulan anak Sapna juga bersekolah di tempat itu. Sapna kemudian bertanya kepada guru di sana. Ibu guru lalu menjelaskan bahwa Amal Kumar adalah sopir langganan murid-murid di sekolah itu, termasuk anak Sapna.
Sapna pun terkejut mendengarnya. Ia segera menelpon suaminya dan berkata mengapa tidak pernah memberitahu nama sopir anak mereka. Karena kamu tidak pernah tertarik dengan hal itu, ucap suaminya. Sapna akhirnya menemukan Amal dan meminta Amal untuk ikut ke kantornya. Awalnya, Amal menolak karena sedang ada janji bersama Puja. Namun Sapna menjelaskan bahwa pria tua yang dulu pernah diberikan permen batuk oleh Amal telah meninggal dan pria itu meninggalkan surat untuk Amal. Sesampainya di kantor Sapna, ternyata di sana juga ada Haris yang sibuk menelpon Vivek untuk segera datang. Lalu Sapna yang sedang berbicara empat mata meminta Amal untuk membaca isi surat Jayaram. Dan tanpa bersuara, Amal yang membaca isi surat itu hanya diam tersenyum. ठीक से पढ़ लेना। इसके बाद जो अब बताओ क्या पूछना है? Di saat yang sama, asisten Sapna memberitahu bahwa ada telepon mendesak dari kepolisian tentang Suresh yang hilang. Karena pembicaraan tersebut bersifat rahasia, Amal pun disuruh menunggu di luar. Namun karena Amal juga ada janji dengan Puja, tanpa berpamitan Amal langsung pergi dan berpapasan dengan Vivek. Amal lalu beramal kembali ke pengemis dan memberikan kertas yang diberikan oleh Sapna tadi untuk melukis. Sapna yang memanggil Amal membuat Vivek terkejut. Setelah Amal pergi, pengemis itu memanggil Amal, namun Amal keburu pergi. Ia lalu menjelaskan kepada Kunal bahwa kertas yang diberikan Amal berisi kata-kata penting. Kunal yang tidak percaya berkata, mana mungkin orang yang tidak pernah sekolah dan buta huruf punya sesuatu hal yang penting. Tanpa sepengetahuan Sapna, pengemis itu pun melukis di kertas wasiat Jayaram. Sedangkan Amal lanjut menjemput Puja untuk makan malam bersama. Walaupun Amal belum tanda tangan, Sapna tetap menjamin kekayaan Jayaram yang mencapai 60 triliun rupiah akan jatuh ke tangan Amal. Dan tanpa disadari, seorang yang tidak pernah sekolah dan buta huruf menjadi salah satu orang terkaya di New Delhi. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa berbuat baiklah sekecil apapun itu. Karena kita tidak akan menyangka apa dan dari mana balasan akan kebaikan itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like jika sobat suka, subrek dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Exam Movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.